Dulu jika kita ingin berdagang ibaratnya ya zamannya ayah ibu saya itu harus punya tempat ya. Walaupun hanya buka warung tetap saja harus ada tempat. Tempat yang menentukan tempat itu bagus atau tidaknya selalu lokasi. Mencari lokasi yang bagus tentu saja butuh biaya ya. Kalau dulu orang tua saya pertamanya pasti sewa dulu tempatnya ya. Itu berarti modalnya besar. Bukan hanya saja ya, bukan hanya saja itu tempat, tapi juga harus ada stok barang ya. Jadi modalnya itu paling tidak sudah ada dua komponen. Pertama modal tempat, kedua adalah modal stok barang. Otomatis membutuhkan banyak biaya. Saat ini dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tanpa tempat pun kita bisa memulai bisnis. Tanpa dengan modal besar pun kita bisa memulai bisnis. Nah, di bisnis bareng orang hebat kali ini bersama saya Maria Goretti akan ditemani oleh Ibu Mirani ya. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan bisnis tanpa tempat, bisa berasal dan bermula dari mana saja tanpa dengan modal yang besar. Yuk kita temui Ibu Mir. Halo Bu Mir. Halo Ibu. Ya Bu. Ya. Kan sekarang ini banyak sekali orang ingin berdagang ataupun berbisnis. Tapi biasanya kendalanya adalah dari sisi finansial. Yes. Nah mungkin kita perlu tahu sedikit ya kiatnya Bu Mir. Dulunya kan Bu Mir ini profesional. Pasti pada saat jadi profesional untuk langsung punya uang untuk modal bisnis juga tidak mudah kan Bu. Yes. Nah dan saya juga pernah dengar Bu Mir kan juga jatuh bangun nih waktu menjadi entrepreneur. Boleh di-spill sedikit nggak Bu? Apa sih kendalanya zaman dulu pada saat Ibu Mir masuk ke dunia bisnis? Nah punya story apa nih? Story pasti kita pertamanya kita ngomongin jeleknya dulu deh, dalam arti kata kita mau belajar ya dari kegagalan yang Bu Mir pernah hadapi ya, supaya jangan sampai itu juga kita melakukan hal yang sama begitu. Betul, jadi istilahnya belajar dari pengalaman ya Bu ya. Saya sendiri juga begitu pastinya. Jadi dulunya saya profesional bekerja. Nah tentunya kalau bekerja itu kan gaji pasti terbatas, pas-pasan gitu kan. Lewat bulan duitnya juga numpang lewat gitu. Nah tentunya kita juga mikir apalagi yang bisa saya kerjakan ya gitu kan, daripada hanya setiap kali cuman hanya begitu-begitu aja pendapatan kita. Terus aku pernah mencoba untuk menjual produk-produk fashion kayak gitu di salah satu mall di Jakarta. Kemudian mall tersebut lumayan terkenal ya, dan kita sewa kios istilahnya ya. Sewa kios biaya besar buat sewa ya kan. Terus kalau lokasinya bagus pasti biaya sewanya juga mahal. Ya, tahun pertama ya sewa, terus nggak cover nih karena biaya sewa udah terlalu tinggi, nggak BEP. Kemudian tahun kedua ketika kita mau perpanjang, biaya sewa malah naik, bukannya turun. Udah kita nggak BEP, biaya sewa naik lagi. Kemudian kita pindah lokasi ke rada belakang, lebih murah memang. Tambah parah, yang lewat trafficnya nggak ada, ya kan? Akhirnya tutup. Ya kan, karena nggak cover, nggak BEP, belum lagi modal yang harus kita keluarin untuk bisnis tersebut itu cukup besar. Karena kalau untuk jualan barang-barang fashion kan nggak mungkin cuma 1-2 item, ya pasti kan? Harus ada stoknya. Pasti banyak kan. Nah itu nggak BEP, akhirnya tutup. Ya kemudian balik lagi jadi tetap jadi profesional selama 15 tahun, tapi blessing in disguise ya, kebetulan pada saat itu perusahaan tersebut rada ada financial problem, kemudian jual ke third party gitu kan, terus tidak berjalan dengan lancar, akhirnya kita dipaksa, seperti dipaksa buat mengundurkan diri. Nah padahal kita udah bekerja, banyak karyawan lama yang udah bekerja puluhan tahun, ya akhirnya keluar. Nah pada saat keluar kita berpikir, mau ngapain ya dengan uang PHK yang ada tersebut, aku mau apain gitu kan, nggak mungkin dia nganggurin aja kan, sayang lama-lama juga habis gitu kan.
kemudian ya udah kita sama beberapa teman ya kolega di kantor dengan pengalaman yang kita ada itu kita coba pertama kali untuk import barang. Ya import barang hanya 1 item dulu Bu. Nggak banyak, cuma 1 aja. Nah untungnya berjalan dengan lancar. Nah dengan demikian bertambah sampai dengan sekarang ini produknya jadi lumayan banyak. Nah seperti itu. Tapi import kan juga butuh modal kan Bu? Butuh modal. Nah butuh modal makanya kita gabung beberapa kolega gabung jadi 1. Gitu. Tentunya kita nggak bisa sendiri karena kan biaya lumayan ya. Tapi dengan uang PHK yang ada ini ya udah kita semuanya kita masukin ke sana. Gitu. Beruntungnya Bu Mir ya ada teman-teman yang kemudian gabung, akhirnya juga modal juga jadi bergabung juga, ibaratnya gini, ya modal dari 3 orang ini bisa dikumpulkan kemudian menjadi modal untuk impor barang. Betul. Ya, nah itu Bu Mir. Tapi kan nggak semua orang seberuntung Bu Mir, ya kan? Yes. Ada teman-teman yang mendukung. Ya, nah, betul. Dan gimana ya? Gimana caranya ya? Gitu, betul. Iya, betul. Nah, jadi untuk itulah program ini ada buat teman-teman yang sekarang nonton program ini. Kita Bu Limi kasih satu fasilitas nih, ada program ya yang untuk bisa mengajak teman-teman untuk bisa menjadi reseller. Reseller juga untuk berbisnis sendiri, betul, ya kan? Betul. Dengan cara yang gampang banget, yang sangat memudahkan banget. Karena kita tahu ya zaman sekarang ini kan nggak gampang, ya kan? Nggak gampang buat bisnis apapun gitu kan? Tapi nggak boleh kita berpikiran oh nggak gampang ya udah aku udah pasrah aja deh dengan situasi aja gitu. Betul. No, kita tetap harus berjuang. Karena hidup kita tetap berjalan, waktu juga tetap berjalan gitu kan. Nah makanya kita tawarin untuk bisa menjadi reseller. Caranya gimana? Dengan menawarkan beberapa produk yang ada di tempat kita dengan modal yang sangat minim banget ya. Dan caranya gampang banget, tinggal telepon aja ke nomor telepon atau WhatsApp yang ada di layar kaca. Kemudian dari customer service kita juga akan menuntun caranya seperti apa. Jualan apa gitu kan. Nah kita kepengen tahu nih ya kan. Sebelum kita masuk gimana jadi reseller, hubungin customer service. Produk yang mau Bu Mir tawarkan apa ya? Nah produknya seperti yang di sini, Dr. Home Backbone Therapy ya. Dr. Home Backbone Therapy itu apa? Ini salah satu produk yang bagi saya cinta pada pandangan pertama. Ya, kenapa? Kita pada saat itu kita ditawarkan sama ada satu pabrik gitu, katanya ini ada satu produk yang bagus. Biasanya kan kita nggak pernah percaya kayak gitu aja, selalu kita tes. Pada saat itu saya itu memang paling sering pinggang nggak nyaman. Sama kayak saya nih, maaf ya, saya juga ini. Ya, pinggang nggak nyaman gitu. Nah pada saat saya pakai, rasanya enak banget. Kenapa? Ini bisa dikompres, ya kan? Bisa di pump sehingga ini bisa bisa naik menyesuaikan bentuk badan kita, lengkungan bentuk badan kita, sehingga bisa ditarik ya badan kita bisa ketarik seperti itu, bisa stretching, jadi merasa nyaman. Itu pertama. Kedua, dia bisa panas, ada anget, ya. Terus ketiga, ada vibrate-nya. Jadi kita merasa kayak ada yang mijit seperti itu. Gini, kalau Bu Mir cerita kan kita pasti membayangkan. Tapi untuk detailnya kita lihat dulu yuk VT-nya ya sebelum kita kembali lagi bicara tentang gimana jadi resellernya. Yuk kita lihat sekarang.